adalah mari kita bertoleransi dengan cara apa? Membiarkan agamamu menjadi agamamu dan agama saya menjadi agama saya. Lakum dinukum waliyad. Judulnya itu kan salam toleransi ya, toleransi. Nah, tapi di sini kita ini malah saling hujat menghujat gitu. Tetapi dalam ayat itu jangan Isa. Nah ini saya tanya, Musa ini beragama apa? Isa ini beragama apa? Nuh ini beragama apa? Ibrahim ini beragama apa? Kalau Muhammad kan jelas agama Islam. Nah Isa ini agama apa Pak? Bukan istilah baru di abad ke-7. Islam itu baru ada di abad 7. Sementara Abraham itu ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman Kristen ya yang mau menyambut Paskah ya, puasa Prapaskah. Pokok anggur Allah itu adalah Bapak Abraham ya. Betul. Seperti itu ya. Iya, iya. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Yesus dan apa yang dibawa oleh Musa dan apa yang dibawa oleh anak-anaknya semuanya itu ya berarti masuk kepada anggur pokok itu. Kalau toh keluar daripada anggur pokok itu ya, pokok anggur. Iya, pokok anggur. Nah, seperti itu. Nah, maka akan menjadi ranting gitu kan. Jadi tidak menyambung dengan pokok anggur itu. Gitu. Mungkin nggak ranting tidak menyambung dengan pokok anggur? Maksudnya kan ini ranting yang patah gitu. Berarti kan dia itu sudah ranting tidak. Ranting yang patah ini siapa nih? Oke, ranting yang patah nih maksudnya siapa? Ya di mana mereka atau siapapun yang tidak sehaluan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Abraham. Oh, berarti itu seperti umat Muslim lah ya Pak ya contohnya ya. Itu bukan ranting dari pokok anggur itu ya? Yaitu karena kutip banyak. Siapapun yang tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang digambarkan oleh Bapak Abraham, maka dia itu adalah ranting yang patah, kan seperti itu. Betul, betul. Karena Bapak Abraham menyunatkan keturunannya 8 hari. Jadi kalau ada yang menyunatkan anaknya tidak 8 hari, ya itu bukan rantingnya pokok anggur itu. Jadi kalau ada yang tidak menerima ajaran Tuhan Yesus, ya mereka ini bukan dari ranting atau carang-carang dari pokok anggur itu. Yeah. Jadi bukan hanya ajaran utama dan terutama Bapak Abraham ini seperti apa, Kak? Apa, Pak? Ajaran utama dan terutama Bapak Abraham ini Bapak Abraham itu tidak mengajarkan apapun. Karena Bapak Abraham itu tidak menerima hukum. Yang menerima hukum itu adalah di dalam Taurat Musa. Jadi Abraham itu mengikat perjanjian, ya, mengikat perjanjian dengan Allah dengan cara sunat, gitu. Bahwa keturunan, karena gini Pak, kenapa Allah mengikat perjanjian dengan Abraham? Karena Abraham meminta keturunan dari Allah dan Allah menjanjikan keturunan yang dinantikan oleh Abraham. Siapa dia? Yesus, Yesus Kristus. Jadi Bapak Abraham ini apakah mengajarkan sesuatu? Kalau kita bilang ajaran seperti kayak hukum-hukum itu tidak ada. Ya, Abraham itu tidak mengajarkan apa-apa, tetapi dia mengikat perjanjian bahwa akan ada keturunan yang akan menyelamatkan segala bangsa, yaitu Kristus Yesus. Ini tertulis di dalam Galatia. Oke, di dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Jadi yang dipegang oleh Abraham ini adalah janji Allah, yaitu ya kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunannya seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang daripada keturunannya, yaitu Kristus Yesus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah
tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Ya, oke, ya. Oh, boleh saya minta sesuatu, Kak? Apa tuh, Kak? Bisa buka Al-Quran surat buat 2 ayat 13 coba. Apa tuh, Pak? Quran Anda. PS berapa, Pak? 42:13. 42. 2 ayat 13. Oke. Quran surah Asyura ayat 13 ya? Halo? Iya, silakan dibaca. Oke. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepadanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ini. Bukan yang Yang mana? Surat 42. Asyura ya. Ayat? Surat 42. Ya, ayat 13 Surat kan? 42 ayatnya 13. Oke. Dia telah mengisyaratkan bagi kamu agama yang Wasiatkan, Kak. diwasiatkan. Hah? Wasiatkan. Disyariatkan. Ya, Ya. disyariatkan dan diwasiatkan ya gitu. Bukan. Dia dalam kurung Allah telah mensyariatkan. Betul? Bagi kamu Ya. agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh Ya. yang telah kami wahyukan kepada kamu, Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Jadi Nuh dulu baru Ibrahim ya. Oke. Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dalam kurung keimanan dengan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberikan petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali padanya. Silakan, apa yang mau Ya. akan dari sini? Kita lihat ini kan judulnya itu kan salam toleransi ya, toleransi. Nah, tapi di sini kita ini malah saling hujat menghujat gitu. Tetapi dalam ayat itu dikatakan Jangan bilang kita dong, Pak. Saya nggak pernah menghujat. Mungkin Iya, teman-teman maksudnya- Islam Anda yang ya, menghujat saya. seperti itu gitu. Jadinya seperti itu. Dari ayat Tapi ini dalam- apa yang mau Bapak iniin? Ya dari situ kan kita bisa lihat bahwa Tuhan semesta alam ya, yang menciptakan alam muka bumi ini, apa yang di langit dan di bumi ya, mewasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa bahwa tegakkanlah agama dan jangan berpecah belah. Oke, Berarti di agama situ apa? itu ada sebuah- Agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh? Nah, pengertian bagi kakak sendiri agama itu apa? Loh, saya tanya, agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh? Agama apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim? Agama apa yang diwasiatkan kepada Nabi, siapa lagi nih? Musa, Isa. Nah, ini saya tanya. Musa ini beragama apa? Isa ini beragama apa? Nuh ini beragama apa? Ibrahim ini beragama apa? Kalau Muhammad kan jelas agama Islam. Nah, Isa ini agama apa, Pak? Itu silakan minta tolong lagi dibuka surat 6 ayat 161 coba Kak. Silakan, bacakan aja. Ini dulu satu dulu nih pertanyaan saya Ya, satu. itu jawabannya ada di situ. Oke, baik ya. Surah berapa? 6161. Surah 6 ayat 61. 61. Baik. Oke. Mana ini? Oke. Surah 6 ya. Surah 6 ayat 61. Oke, dikatakan ya, dialah penguasa mutlak di atas semua hamba. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga Bukan itu, apabila
Ayat 6, surat 6 iya ayat 116, 161. 61. 161 itu maksudnya. Oke, Bapak itu ada di situ, dibacakan aja, Pak. Oke. Kita harus Katakanlah, oke nih ya. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Agama apa? Nah, itu agama yang hanif, yang lurus, Agama yang yang lurus. diajarkan oleh Bapak Abraham. Itu adalah pokok Apakah- anggur Allah. Bentar, apakah agama Abraham ini agama Islam? Ditanya, apakah Ibrahim ini Islam itu yang di dalam sini? pengertian kata apa? Saya tidak tahu, itu istilah baru kan? Istilah baru di abad ke-7. Islam itu baru ada di abad 7. Sementara Abraham itu ribuan tahun sebelum Masehi. Betul. Lalu agama apa ini yang jelas ini? Apakah Islam artinya lurus? Karena di sini dikatakan agama yang lurus. Ya, apakah Islam artinya lurus? Tetapi pengikut jalan Tuhan itu sudah dipastikan itu adalah orang-orang Kristen. Ada di Alkitab kami, di dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan lurus itu adalah orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Sekarang saya tanya Anda, apakah Islam itu adalah orang Kristen? Hah? Apakah Islam itu artinya Kristen? Pakai bahasa Arab gitu ya. Pakai Gimana? bahasanya bahasa Arab. Islam itu kan pakai bahasa Arab. Nah ini dulu. Jadi fokus ke pertanyaan saya. Sejak kapan Nuh itu beragama Islam? Ini kan tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya ya, Asyura yang tadi itu dikatakan agama Nuh. Ya kan? Nuh itu ternyata tidak ada di dalam surah An-Nam ayat 161 ini. Di sini malah dikatakan Ibrahim. Apakah Nuh itu sudah beragama Hanif? Oh gitu. Loh Jadi itu begini. yang saya tanya. Oh, Apakah Isa itu beragama Islam? universal gitu ya. Universal itu apa yang dibawa oleh Nabi Adam ataupun Nuh ataupun Ibrahim itu sama, yaitu ketunduk patuhan kepada Sang Pencipta, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Oke, Anda bawa Quran terus disatukan dengan Alkitab saya tadi ya, pokok anggur Abraham ya. Ya. Sekarang saya tanya, apakah orang Islam menerima kitab seperti ini? Saya kurang paham kalau ke situ, Kak. Nah, apa hubungannya dengan Abraham adalah pokok anggur seperti yang di dalam Alkitab kami dengan agama Anda? Ya, kami di dalam Al-Quran itu tadi dikatakan bahwa gitu ya, Nabi Muhammad pun mendapatkan jalan yang lurus itu Dari? ya, karena kutipnya adalah mengikuti Bapak Abraham. Oke, Nabi Anda itu bisa mengikuti Abraham itu dari mana? Dapat ceritanya dari mana tentang Abraham ini? Dalam Al-Quran itu Nah, dikatakan bahwa Abraham itu adalah bapak dari para nabi atau bapak kesayangan. di mana dalilnya? Di surat lupa lagi sih nomor reknya, bahwa Ibrahim itu adalah kekasih Allah gitu. Ibrahim dengan Abraham ini berbeda, Pak. Ya, jadi jangan menyamakan Namanya saja. Abraham yang adalah pokok anggur dari keturunan bangsa Israel, ya. Ini dengan Ibrahim yang ada di dalam kitab Anda. Kenapa? Ya, Pak ya. Karena kitab saya ini tidak pernah diturunkan oleh Tuhan Anda yang telah menurunkan Quran. Kitab saya ini yang menulisnya adalah para rasul.
Yang mengkanonnya adalah bapak-bapak gereja. Bahkan sampai ke Injil, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan Anda atau sesembahan Anda atau nabi Anda. Nabi Anda tidak mengenal kitab kami. Ya, Nah, kalau dan begitu kita sesembahan Anda tidak pun bisa mendapatkan sebentar. arti daripada toleransi tersebut, gitu. Karena dalam Kalau Al-Quran Anda, surat justru Anda yang 4141, tidak, gini Pak, justru Anda yang tidak bertoleransi, kenapa? Karena Anda tidak membiarkan agama kami berdiri sendiri. Ya, agama kami berbeda dengan Anda. Ini yang harus Anda pahami dan Anda terima sebagai perbedaan bahwa Bapak Abraham itu bukan Ibrahim Anda. Kalau Anda terus-terusan nebeng atau nempel dengan kitab kami, Anda namanya bukan lagi toleransi tetapi menjadi benalu. Karena kalau kamu bertoleransi, jangan pernah menyangkut pautkan kitab kami yang dikanon oleh bapak-bapak gereja saya dengan kitab yang atau ajaran yang nabimu terima di abad ke-7. oh, jadi Gitu. pengertiannya, Toleransi itu ketika kamu menerima perbedaan. Bahwa kita beda Tuhan, beda nabi, dan beda ajaran. Ya, itulah yang namanya toleransi. Kalau Anda masih nebeng dengan kami, masih nempel menyangkut-nyangkutkan Bapak Abraham kami, yang adalah nenek moyang kami, karena iman kami kepada Kristus, artinya Anda tidak bertoleransi di sini. Gitu. Jadi saya harapkan umat muslim jangan pernah lagi nebeng dengan kitab kami. Ini kitab kami. Kami tidak perlu dengan kitab Anda. Dan kami berdiri dari abad 1 tanpa kitab Anda. Tetapi sedangkan jadi sama ya. Sedangkan Anda harus menginemani kitab-kitab sama nabi-nabinya bangsa Israel. Karena antara Arab dengan Israel itu tidak pernah ada hubungannya. Kenapa? Saya tunjukkan ayatnya ya. Nih. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Mazmur Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Allah kami itu tidak pernah memberitakan firman itu kepada bangsa Arab. Ya, gini Pak. Makanya saya bilang kita nggak ada hubungan. Ya, Yakub yang di dalam Quran Anda berbeda dengan Yakub yang di dalam Quran kami. Demikian Daud ya. Ya, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Yakub ini Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Daud sudah mengatakan haleluya. Ya. Jadi hukum-hukum Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang di kitab kami, orang Arab tidak kenal. Makanya kalian sunat pun kalian tidak tahu. Syariatnya dari mana saya tidak tahu. Itu hanya ada di hadis-hadis ya. Atau kitab-kitab Anda yang lainnya gitu ya. Dan Taurat pun kalian itu tidak tahu sama sekali. Kurban itu pun tidak tahu. Nah ini makanya bertoleransilah bahwa Allah yang di dalam kitab kami bukan Allah yang di kitab Anda. Nabi-nabi yang di kitab kami bukan nabi-nabi yang di kitab Anda. Jadi jangan pernah menyatu dengan kami, karena toleransi itu bukan menyatukan perbedaan, tetapi memberikan ruang atau membiarkan orang dengan imannya dan kamu dengan iman kamu sendiri. Itulah yang namanya toleransi Pak Mamat. silakan. Ya, siap. Iya, seperti itu ya. Tapi thank you Pak. Ini diskusi yang keren. Bapak juga sepertinya memahami Quran Anda dengan baik. Ya, jadi yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita adalah mari kita bertoleransi dengan cara apa? Membiarkan agamamu menjadi agamamu dan agama saya menjadi agama saya. Lakum dinukum waliyadin ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Rahmat. Nah, Ya, Tuhan memberkati, sehat selalu. haleluya. Amin, amin, amin. Ya. Mantap. Saya respect sama Bapak yang seperti ini dan dia juga tadi itu mendengarkan ya diskusi kita. Keren. Apresiasi buat ada 2 orang tadi juga Bapak yang sebelumnya saya juga apresiasi ya. Keren sih ini ya. Jadi harusnya seperti inilah umat muslim. Biarkan agamamu menjadi agamamu dan agama saya menjadi agama saya.